Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang satu materi yaitu bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat sederhananya adalah bilangan yang terdiri dari 0, positif, maupun negatif. Tapi ingat, dia tidak termasuk pecahan, persen, maupun desimal. Ya, ini sudah kalian pernah bahas di kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, dalam kehidupan kita sering menemui bilangan-bilangan bulat ini. Ya. Di sini akan kita lihat contoh-contoh bilangan bulat yang 0, positif, maupun negatif. Pada sebuah termometer, kita menemui angka 0. Ya kan? Di atasnya yang berwarna merah itu menunjukkan positif, dan di bawahnya yang berwarna biru atau hijau itu menunjukkan nilai negatif. Itu pada sebuah termometer. Kemudian, yang akhir-akhir ini sering kita lihat sebuah termogan ya, di mana-mana tertulis sebuah angka ya. Angka ini bisa kita baca dengan 380, bisa juga positif 380 atau plus 380. Nah, sedangkan negatif sama ya, masih menunjukkan suhu juga. Ini bisa dibaca negatif 20 atau minus 20. Tapi, bilangan bulat itu nggak hanya pada termometer atau pengukur suhu ya. Di sini ada beberapa kalimat yang sebenarnya dia mengandung makna positif atau makna negatif. Pertama, elang terbang setinggi 30 meter. Nah, 30 meter itu kan tinggi di atas. Kalau di atas, dia bermakna positif. Ini bisa ditulis 30 atau positif 30. Kemudian, Hasan memanjat pohon setinggi 4 meter. Nah, tinggi pohon itu 4 meter. Yang namanya pohon itu di atas tanah. Kalau di atas tanah, dia bermakna positif. Berarti bisa ditulis 4 atau positif 4. Lalu, macan melompat ke atas setinggi 2 meter. Ini juga ke atas. Berarti bisa ditulis 2 atau positif 2. Kemudian, Ahmad mendapatkan untung. Nah, mendapatkan untung ya. Ini juga bermakna positif. Dia mendapatkan untung $15. Bisa ditulis 15 atau positif 15. Dan banyak lagi ya, yang lain yang bermakna positif. Kemudian yang bermakna negatif, Fuad menyelam sedalam 10 meter. Nah, yang namanya 10 meter, menyelam itu ke bawah. Ya kan? Makanya bisa ditulis dengan minus 10 atau negatif 10. Kemudian Rajiv menderita kerugian $30. Yang namanya rugi, dia kehilangan. Ya, ini juga bermakna negatif. Bisa ditulis negatif 30. Ya. Kemudian, gazah jatuh ke lubang sedalam 1 meter. Namanya lubang itu di dalam, di bawah. Ya. Ini bisa kita tulis dengan negatif 1. Kemudian, ada 7 ekor ayam rasha mati di kandang. Nah, namanya mati, ini kehilangan, hilang. Ini juga bisa ditulis negatif 7. Nah, atau misalnya dalam kalimat, Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia yang terletak di Provinsi Papua. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut atau biasa disingkat MDPL. Pada malam hari, suhu udara mencapai minus 10 derajat Celcius. Coba bandingkan dengan suhu udara pada ketinggian 0 MDPL yang mencapai 35 derajat Celcius. Sangat jauh bukan perbedaan suhu udaranya? Nah, ini penggunaan bilangan bulat pada kalimat. Di sini kalian bayangkan inilah gambar puncak Jayawijaya yang dia ada di dekat laut, ya. Permukaan air laut, ya, permukaan air laut itu dianggap sebagai titik 0. Lalu puncaknya yang tingginya 4.884 meter di atas permukaan laut itu menunjukkan di atas 0 itu adalah nilai yang positif. Sedangkan di bawah 0
alias di dalam air, di bawah permukaan air itu sebagai negatif. Nah, ini kalau di laut atau di air, batasnya adalah permukaan air sebagai titik nol. Kalau di atasnya itu positif, sedangkan di bawahnya negatif. Itu kenapa kalau kita katakan menyelam, itu dia bermakna negatif. Nah, pada sebuah termometer, ada 0 derajat Celcius. Kemudian tadi kita baca ada suhu negatif 10 derajat Celcius. Lalu ada suhu 35 derajat Celcius. Ini menunjukkan kalau ke atas titik 0 itu positif, sedangkan ke bawah titik 0 itu negatif. Ini ada gambar sebuah pohon yang dapat kita lihat dari permukaan tanah ke atas batangnya, sedangkan permukaan tanah ke bawah itu akarnya. Permukaan tanah itu menjadi titik 0. Ya, jadi ketika di atas tanah itu dia bermakna positif. Sedangkan di bawah tanah dia bermakna negatif. Itu kenapa tadi Gaza jatuh ke dalam lubang. Lubang kan di bawah tanah, dia bermakna negatif. Nah, ini juga ketika kita melihat orang menyelam, kita lihat ada permukaan air ya. Permukaan airnya ini yang menjadi titik 0 meter. Kalau dia ada di atas permukaan air, itu bisa dikatakan sebagai positif, ya. Atau di bawah permukaan air, negatif. Ya, kalau di atas permukaan air seperti burung terbang, atau layang-layang, atau pesawat, atau pohon. Sedangkan kalau di bawah air ya orang menyelam, ikan berenang, ya. Itu dia bisa dituliskan dengan positif dan negatif. Nah, garis bilangan itu bisa digunakan untuk menuliskan sebuah kalimat ya. Contohnya gini. Yang pertama kita lihat nih yang horizontal dulu ya, yang mendatar. Di sini ada titik 0 di tengahnya. Lalu di sebelah kanannya itu yang bernilai positif. Dan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalian bisa lihat di situ 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu semakin besar ke kanan. Sedangkan di sebelah kiri titik 0 ini negatif. Dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contoh, di ujungnya itu ada negatif 11. Bisa lihat ya. Negatif 11 kita bandingkan dengan negatif 1. Mana yang lebih besar? Negatif 1. Kenapa? Karena makin ke kiri itu nilainya makin kecil. Kalau yang namanya negatif, makin besar angkanya, makin kecil nilainya. Negatif 1.000.000 dengan negatif 1 berarti lebih kecil negatif 1.000.000. Contohnya ya, Ahmad berjalan 5 langkah ke depan. Kita mau buatkan pada sebuah garis bilangan. Nah, yang namanya melangkah ke depan, lawannya adalah ke belakang. Ke depan itu bermakna positif, ke belakang itu bermakna negatif, karena ke belakang itu mundur. Ya, kalau ke depan itu positif, berarti ke kanan atau ke kiri kita buat ke kanan. Sebanyak berapa langkah? 5 langkah. Dan ingat, mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu titiknya di angka 5. Ya, atau bisa kita buatkan langsung 0 ke 5. Yang perlu kalian perhatikan adalah tanda panahnya, jangan terbalik. Kalau dia 0 ke 5, ya panahnya harus jatuhnya di titik 5. Misal, lagi mobil itu mundur sejauh 8 meter. Kita ingin buat pada garis bilangan. Nah, mundur berarti negatif. Negatif ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jatuh pada titik negatif 8. Atau bisa kita buat satu panah langsung ke negatif 8. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, gimana memaknai atau memahami positif dan negatif dan cara membuat garis bilangannya. Kita lanjutkan. Ada juga garis bilangan yang dia bentuknya vertikal atau atas ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ada titik 0 di tengah, lalu ke atasnya itu positif, yang nilainya semakin besar. Kemudian ke bawah negatif, nilainya semakin kecil. Ya.
Kalau yang tadi horizontal atau mendatar, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau yang vertikal atau ke atas, ini ke atas makin besar, ke bawah makin kecil. Ke atas positif, ke bawah negatif. Contohnya, Ali memanjat pohon setinggi 3 meter. Kita mau buat garis bilangannya. Nah, 3 meter pohon. Pohon di atas atau di bawah? Di atas. Berarti positif. 3 meter berarti sebanyak 3 langkah. Dari titik 0. 1, 2, 3. Ketemu ya titik 3-nya. Contoh berikutnya, Usman melihat seekor penyu menyelam 2 meter di bawah permukaan air. Menyelam di bawah permukaan air. Air titik nolnya berarti kalau di bawahnya negatif. Kita buat garis bilangannya. 1, 2. Ya, karena dia negatif di bawah. Ketemu titik negatif 2 atau minus 2. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Membandingkan itu maksudnya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ada beberapa ketentuan ya. Pertama, semakin besar bilangan positif, semakin besar nilainya. Ya, ini tentunya gampang ya. 8 lebih besar dari 3, 10 lebih besar dari 9, 10 lebih kecil dari 20. Ingat ya, tanda-tanda ini maksudnya apa. Kemudian 37.000 lebih kecil dari 45.000. Cara mengingat tanda ini gampang. Yang lebih besar itu yang dimakan. Yang lebih besar yang dimakan. Kalian lihat, pada tanda itu, mulutnya mengarah pada bilangan atau angka yang lebih besar. Kemudian, bilangan positif selalu lebih besar dari 0. Ya. 1 itu lebih besar dari 0, 12 itu lebih besar dari 0, ya 0 lebih kecil dari 250, dan 0 lebih kecil dari 7.500. Nah, ketentuan berikutnya, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Misal di sini ada 1 dengan negatif 1. Tentunya yang positif lebih besar dari yang negatif. 5 lebih besar dari negatif 5. Walaupun kelihatan angkanya sama, tapi karena berbeda nilainya, yang satu positif, satu negatif, yang positif lebih besar. Kemudian negatif 90 lebih kecil dari 1. Walaupun angkanya 90, tapi nilainya dia negatif. Makanya dia lebih kecil. Kemudian minus 1000 lebih kecil dari 20. Nah, yang terakhir, bilangan negatif selalu lebih kecil dari 0. Jadi negatif itu selalu lebih kecil dari 0 nilainya. 0 itu lebih besar dari negatif 10. 0 itu lebih besar dari negatif 300. Sebesar apapun angkanya, kalau negatif, dia selalu kalah dengan 0. Minus 1000 itu tetap lebih kecil dari 0. Kemudian, minus 100.000 lebih kecil dari 0. Nah, kita mau membandingkan bilangan bulat dengan cara mengurutkan. Ya. Pertama, mengurutkan itu dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil, kita cari dulu bilangan positifnya. Lalu, ada nggak nolnya? Kita cari. Lalu, cari bilangan negatifnya. Kalau dari kecil ke besar, kita mulai dengan cari bilangan negatifnya. Lalu, cari ada nolnya. Kemudian, cari ada nggak bilangan positifnya. Oke, kita akan belajar mengurutkan bilangan. Di sini ada contoh soal. 2 buah. Kita mulai yang pertama dulu ya. Negatif 8, 12, 0, minus 3, lalu 5. Perintahnya urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Ingat perintahnya kecil ke besar. Nah, kalau kecil ke besar, kita mulai dengan mencari negatifnya dulu. Lihat, apakah ada bilangan negatif di situ? Ada. Negatif 8 dan negatif 3. Kita cari yang lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? Ingat, kalau negatif, makin besar angkanya, makin kecil nilainya. Berarti yang paling kecil adalah negatif 8. Lalu, negatif 3. Kalau sudah selesai, sudah semua bilangan negatif ketemu, cari nolnya. Ada, ya, kita letakkan. Kalau nol sudah ketemu, kita cari bilangan positifnya. Ada 12 dan 5. Karena diminta dari kecil ke besar, cari yang lebih kecil, yaitu angka 5, lalu angka 12. Maka jawabannya negatif 8, negatif 3, 0, 5, dan 12.
Oke, selesai yang pertama. Yang kedua, di sini ada beberapa bilangan puluhan ribu yang angkanya mirip-mirip ya. Ini termasuk soal yang sering keluar juga kalau di ujian-ujian nasional khususnya ya. Caranya gampang. Walaupun perintahnya minta dari yang kecil ke yang besar, kita cari yang terbesar dulu ya. Jadi di sini ada 5 bilangan, kita akan cari yang terbesar dulu. Kita urutkan dari besar ke kecil ya. Pertama kita urutkan dari besar ke kecil dulu. Caranya gini. Lihat angka depannya. Semua sama ya. Kebetulan semua sama. 2, 2, 2 dan 2 ya, sama semua. Kemudian kita lihat angka keduanya. Yang paling kiri itu 2, kita baca 22. Kemudian 20 karena 2 dan 0. Kemudian yang ketiga 22. Yang keempat 2 dan 0, 20 berarti ya. Yang kelima 22. Berarti ada yang nilainya 22 dan ada yang nilainya 20. Karena kita mau mencari yang terbesar dulu, yang 20 kita singkirkan dulu sementara. Ya, tinggal yang 22. Kita lanjut melihat angka ketiganya. Yang paling kiri itu 0, berarti 220. Kemudian yang tengah 222. Kemudian yang paling kanan juga 222. Nah, di antara ketiganya, berarti yang paling kecil adalah 220. Berarti dia ada di urutan ke-3. Sekarang kita singkirkan dulu yang di urutan ketiga ini. Ya, tinggal 2, kita bandingkan. Angka keempatnya 0. Yang ini angka keempatnya 2 ya. Berarti yang di tengah ini, yang kiri ya. 2220, kemudian yang kanan 2222. Berarti kita sudah dapatkan yang paling besar adalah yang 2222. Berarti ini nomor 2, kemudian ini nomor 1. Kita udah dapatkan terbesar pertama, kedua, dan ketiga. Tapi ingat, kita masih punya 2 bilangan yang belum kita tentukan urutannya. Nah, kita cari yang terbesar di antara keduanya ya. Jadi kita masih mencari yang terbesar. Di sini sama-sama 20, 2 angka pertamanya. Kita lihat angka ketiganya, ini 2, jadi 202. Sedangkan ini 0, berarti 200. Berarti udah ketahuan nih, yang terbesar adalah yang 202. Karena sudah dapat 1, 2, dan 3, berarti yang 202 ini adalah terbesar keempat. Lalu yang terakhir adalah yang 200. Oke, sekarang sudah dapat 1 sampai 5 dari besar ke kecil. Tapi perintahnya adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita tinggal balik aja. Karena yang kita cari tadi besar ke kecil, kita tinggal balik. Kecil ke besar. Nah, yang paling kecil adalah 20.020 di urutan kelima. Lalu, 20.202 di urutan keempat. Kemudian, 22.020 di urutan ketiga. Kemudian, 22.202 di urutan kedua. Kemudian yang paling besar yaitu 22.220 di urutan pertama. Oke ya. Itu tipsnya. Jadi pertama cari dulu yang paling besar, nanti tinggal dibalik. Itu lebih memudahkan. Gimana cari yang terbesar tadi? Lihat bilangannya dari yang paling depan. Bandingkan terus ya. Seperti kita membaca bilangan 2, 22, 220, seperti itu. Oke, cukup. Itu aja. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk memahaminya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.